Baca bismillah sebelum melakukan sesuatu. Berikan senyum, berikan salam, assalamualaikum. Hormati ibumu, hormati ayahmu, sayangi semua saudaramu. Hormati bu guru, hormati pak guru, sayangi semua temanmu. Sebagai anak muslim kita harus patuh melaksanakan perintah Allah agar selamat dunia akhirat. Semangat pagi, baca bismillah sebelum melakukan sesuatu. Berikan senyum, berikan salam, assalamualaikum. Hormati ibumu, hormati ayahmu, sayangi semua saudaramu. Hormati bu guru, hormati pak guru, sayangi semua temanmu. Sebagai anak muslim kita harus patuh melaksanakan perintah Allah agar selamat dunia akhirat. Sebagai anak muslim kita harus patuh melaksanakan perintah Allah agar selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wassobi ajma'in. Robbi srohli sodri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Ramadan, ya Ramadan, sahrul Ramadana. Jumpa lagi bersama saya Mugi Zainal pemirsa di Jelang Iftar. Ya pemirsa, semua orang tua pasti menginginkan anak yang soleh dan soleha. Anak adalah amanah dan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bisa jadi penyejuk jiwa, tapi janganlah menjadi sebaliknya. Ini yang harus kita hindari. Pemirsa, tema kita kali ini adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Dan alhamdulillah sudah hadir pemirsa dua narasumber. Dan dua narasumber ini kebetulan juga bunda-bunda, alhamdulillah cantik soleha. Dan akan sharing kepada pemirsa mengenai kewajiban orang tua terhadap anak. Langsung kita sapa beliau ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asroriyah. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Bunda Nuzul? Alhamdulillah, Makasih ya baik. udah hadir ya. Udah cantik banget ya baju kita hari sama semua. Masya ya. Allah, ini sehati ini, Bu. Allah, sehati itu namanya ya. Iya. Pemirsa, beliau ini aktif sebagai staf pengajar di IKI dan juga di MTS 3, kemudian juga pengajar tahsin di Musola Nurul Ramadan dan juga aktif memberikan tausiah dan narasumber di beberapa tempat ya. Dan pemirsa, ustazah kita yang kedua yaitu Hajah Lili Dahlia SAG MPD. Assalamualaikum Bunda Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah selalu Bunda. Alhamdulillah. Puasa semangat ya. Ya pemirsa, beliau aktif sebagai pendakwah dan juga konsultan keluarga muslim serta juga bendum di ADAI dan juga aktif sebagai pengurus BKMT Cilengsi dan pengurus ADAI. Subhanallah. Aktifnya ya, tapi dengan keaktifan ini membuat kita juga semakin insya Allah semakin dekat juga dengan semua kegiatan Allah Subhanahu Wa Taala ya Bunda-Bunda ya. Ya Bunda, menarik juga nih materi kita hari ini ya untuk Bunda Lili ya. Saya pengen banget mendapatkan bagaimana sih Bun pandangan Islam terhadap hubungan orang tua dengan anak. Ya silakan Bunda Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Islam sangat menjaga hubungan antara orang tua dengan anak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Di sini menggambarkan bahwasanya kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya sekedar kewajiban di dunia, tapi insya Allah akan nanti sampai ke akhirat pula. Orang tua punya tanggung jawab bagaimana menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Iya.
Jadi tanggung jawab orang tua itu kan dari sejak dikandung ya Bunda Betul. ya. Nah, mengandung, kemudian melahirkan, dan ketika lahir juga ya sampai menikahkan anak juga Betul. ya. Itu tanggung jawab orang tua ya Bunda Betul. ya. Baik, untuk Bunda Nuzul. Bun, bagaimana Bun cara kita selaku orang tua mendidik anak untuk menjadi anak yang benar gitu. Ya silakan Bunda Nuzul. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tadi dan juga di dalam kitab-kitab tentunya kewajiban orang tua kepada anak jika ingin anaknya menjadi orang baik itu kurang lebihnya ada 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu. Anak keluar, lahir ke dunia, kewajiban orang tua memberi nama yang baik. Jangan sampai anak dikasih nama yang keren, siapa? Riki, kepanjangannya siapa? Musyrikin. Salah kan? Iya, jadi nama dikasih, saking bangganya mengambil nama dari Al-Quran dikasih nama musyrikin kan salah kaprah ya. Yang kedua, kewajibannya adalah ayu alimahul kitab. Anak itu dikasih pengetahuan tentang agama. Kalau orang tuanya tidak sanggup, kasihlah dia ke pesantren. Betul, jadi kadang sekarang orang tua pada sibuk nih, ngurusi kerjaan dari pagi, lah anaknya terbengkelai. Nanti tahu-tahu bermainnya, pergaulannya bebas, nanti jadi anaknya yang salah. Maka dikasih ke pesantren. Yang ketiga, ayyuzawijahu. Kewajiban orang tua yang terakhir sesudah dewasa, anak itu harus dinikahkan dengan pilihan yang baik. Seperti itu. Ini ketika 3 ini sudah dilakukan, insya Allah harapan orang tua anaknya menjadi anak yang baik itu akan tercapai. Seperti itu. Itu semua harapan kita ya, Bun Nuzul. Karena bagaimanapun ya juga Bunda Lili ya, kalau di dalam keluarga sudah dibimbing dengan baik, ternyata benar tadi pergaulannya ya. Betul. Kita sibuk selaku orang tua, tapi pergaulannya di luar yang benar-benar juga harus kita perhatikan ya Bun ya. Oke, baik. Dan Bunda Lili, dengan kesibukan orang tua saat ini ya, di zaman now seperti ini. Nah, bagaimana, apakah ada hukumannya dalam Islam apabila orang tua mengabaikan pendidikan terhadap putra-putrinya Bun? Betul. Zaman sekarang banyak sekali keluarga yang memiliki kesibukan. Bukan hanya ayah sebagai kepala keluarga, tapi pun ibunya pun memiliki aktivitas di luar. Sehingga banyak melahirkan anak-anak yang kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Nah, padahal bagi orang yang mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawabnya nanti tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, bagi orang tua yang abai terhadap pendidikan anak-anaknya, terhadap kewajiban terhadap anak-anaknya, dia menanggung dosa yang besar sekali. Na'udzubillah. Jadi anak itu amanah. Betul. Jadi bagaimana juga orang tua bisa menjaga amanah ya. Baik, kita lanjut kembali nanti ya Bunda Lili dan Bunda Nuzul ya. Dan pemirsa masih di rumah saja kan, dalam situasi yang seperti ini tetap semangat kita menjalankan ibadah puasa. Dan jelang iftar kembali lagi bersama Anda pemirsa setelah yang satu ini.
Ramadan agar kita takwa, pergi haji jika kita mampu. Pemirsa, masih di rumah saja kan? Insya Allah jelang iftar ini bisa menemani pemirsa di rumah untuk mengisi di Ramadan sambil menunggu bulan puasa ya. Tema kita adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Ya, kita lanjutlah kembali pemirsa ya dengan narasumber kita. Ya, Bunda Nuzul, tadi kita udah bahas pertama ya tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, saat ini tuh yang lebih sulit juga kita mendidik anak itu adalah karena anak bergaul dengan siapa. Ya, kita tahu juga ya bahwa anak tuh ke depan kan salah satunya juga kepada siapa mereka berteman ya. Nah Bun, bisa di-share ke pemirsa Bun, bagaimana cara kita menghadapi pergaulan anak-anak saat ini? Silakan. Baik, jadi alhamdulillah saya sekarang juga sudah dikaruniai oleh Allah 2 anak soleh yang solehah nggih, cewek cowok. Amin ya Allah beralamin. Jadi saya juga agak mengamati nih anak zaman sekarang tuh seperti apa sih pinginnya. Yang pertama gadget tuh, nggih kan? Nggak bisa luput dari yang namanya gadget. Jadi kita juga sebagai orang tua harus mengawasi jangan sampai anak itu belajar malah sama Mbah Google nggak sama ibunya gitu. Ibu itu kan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Kalau ibu tidak memberi pengetahuan yang baik maka anaknya pun akan menjadi tidak baik seperti itu. Maka Umar bin Khattab pernah didatangi oleh seorang. Dia nanya, "Wahai Umar, anak saya jahat sama saya. Anak saya pernah memukul saya." Maka Umar jawab, "Masya Allah, sungguh durhaka anakmu. Tapi saya tanya, apa anakmu itu kesalahannya apa sehingga dia mampu memukul kamu?" Maka anaknya dipanggil sama Umar. "Wahai anak, kenapa kamu berani memukul orang tuamu, durhaka kepada orang tuamu?" Maka jawabnya, wallahi saya tidak pernah diajarkan agama barang satu ayat pun. Naudzubillah, saya tidak pernah dibekali pendidikan sama sekali orang tua saya, dan ibu saya adalah ibu yang bapak saya beli dengan seharga 400 dinar. Dalam artian ibu saya itu bukan orang yang baik kayak gitu. Jadi bagaimana anak menjadi orang baik apabila dia tidak dibekali dengan ilmu yang baik dan ibunya bukan orang yang baik. Demikian. Iya, hal seperti ini kadang kita temui di lapangan ya Bunda Lili. Dan memang ini hal yang cukup ironi dan menyedihkan ya. Ya mudah-mudahan ada jalan yang baik ya, Allah berikan hidayah ya. Amin amin Ya, ya rabbal alamin. Oke. Bun, anak begitu dilahirkan itu juga sudah sebuah anugerah ya. Betul. Nah, mulai kapan anak kita berikan pendidikan dari segi agama? Silakan Bun. Oke, sebetulnya memang kewajiban orang tua terhadap anak bukan hanya saat anak itu dilahirkan, tapi dari mulai pemilihan calon ibu bagi anak itu. Islam sudah menggariskan bagaimana wanita yang bisa dipilih untuk dinikahi. Salah satunya adalah yang baik agamanya. Sebab dari wanita yang baik agamanya, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang baik agamanya. Begitupun ketika dalam kandungan, Islam mengajarkan bagaimana kita sebagai ibu yang tengah mengandung harus memperbanyak bacaan Al-Quran, kemudian ibadah-ibadah lainnya, sholat sunat dan lain sebagainya. Karena apa? Ibu yang sedang mengandung otomatis dia sedang menanamkan nilai-nilai akidah terhadap anak yang sedang dikandungnya. Kemudian ketika anak itu lahir, maka syariat Islam banyak kita laksanakan adalah mengazankan di telinga kanannya, kemudian mengikomatkan di telinga kirinya. Itu semua adalah agar apa yang pertama kali didengar oleh anak kita ketika dia mulai hidup di dunia adalah kalimat-kalimat yang baik. Oleh sebab itu, pendidikan yang paling utama bagi anak-anak bukan hanya ketika anak itu sudah besar, sudah ngerti, tapi dimulai dari dalam kandungan, anak baru dilahirkan, pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua itu sepanjang anak ada. Iya Bun, ibarat kata kalau kita menulis di atas batu sama anak tuh bisa begitu. Tapi kalau udah besar kayak kita nulis di atas udah banyak lupa air ya, lupa ya. Wah kayaknya curhat semua nih bertiga. Maklum ibu-ibu semua ini. Tapi betul juga ya tadi Bunda Lili bilang bahwa dari awal juga sudah harus menentukan bibit bobot ya, agamamu yang segala macam yang harus diperhatikan dari seperti itu ya Bun ya. Tapi kan Bun, jodohmu katanya nih, betul nggak nih Bun? Balik juga kepada apa yang kita lakukan Bun. Betul. Kalau kita baik, insya Allah mendapatkan jodoh yang baik. Apa itu betul Bun? Memang seperti itu. Insya Allah, makanya kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, kita pun harus memperbaiki kualitas diri kita.
Insya Allah Allah akan pertemukan bagi para jomblo mungkin yang belum berjodoh. Kalau kita memperbaiki diri kita, insya Allah akan mendapatkan pasangan yang terbaik pula. Amin, Insya Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Jadi sebelum kita mendapatkan pasangan yang baik nih pemirsa, mulailah dari diri kita sendiri bagaimana kita dulu yang berbuat baik. Sehingga doa Insya kita juga Allah. dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. untuk yang jomblo, mudah-mudahan bisa mendapatkan pasangan Ya, yang yang benar-benar baik ya. Baik, Bu Nuzul, Baik, anak ini katanya bisa menjadi penyejuk jiwa. siap. Tapi bisa juga membuat celakanya Betul, orang tua. Waduh, ini apakah betul nih Bu Nuzul? Betul sekali. Dalam hadis-hadis dijelaskan mandala ala khairin falahu ajaruman fa'ilihi. Kalau ada orang tua yang mengajarkan kejelekan pada anak, baik dia disengaja maupun tidak, anaknya melakukan, maka orang tuanya pun akan mendapat dosa. Naudzubillah. Jadi orang itu kadang akan mendapatkan dosa yang tidak dilakukan oleh sendiri. Ketika orang tuanya sudah meninggal, anaknya melakukan kejelekan, orang tuanya pun akan mendapatkan kejelekan. Naudzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua orang tua terutama untuk ibu-ibu nih ya, bisa lebih prepare lagi ya untuk Amin, menyiapkan amin, ya Rabbal bimbingan terhadap putra-putri di Insya rumah Allah. Amin, ya. amin, amin. Ya, pemirsa tetap di rumah saja. Dan jangan kemana-mana channelnya, tetap di Jelang Iftar TVRI Jakarta. Kami kembali setelah yang satu ini. Kewajiban orang tua terhadap anak, tema kita di Jelang Iftar hari ini pemirsa, sambil mengisi bulan Ramadan dan menunggu saatnya berbuka ya. Baik, Bunda Lili, kita lanjut lagi diskusi. Bun, kalau ada anak yang yatim, piatu ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk membimbing anak ini? Dan bagaimana tanggung jawab dengan orang tuanya yang sudah meninggal? Ya, silakan Bunda Lili sharingnya. Iya. Orang tua yang telah meninggal otomatis meninggalkan anak-anak yatim. Ya, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohnya. ya. Beliau telah yatim bahkan sebelum lahir. Kemudian tanggung jawab pengasuhannya, pendidikannya oleh ibundanya. Kemudian belum beranjak dewasa pun ibunda sudah meninggal dunia. Nah, otomatis tanggung jawab pendidikan atau tanggung jawab pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibebankan kepada kakek beliau, Abdul Muttalib. Dan ketika beranjak besar, kakek pun meninggal dunia. Kemudian otomatis diasuhlah oleh paman beliau. Demikian pula bagi kita apabila kita melihat di sekitar kita banyak anak-anak yatim, mereka kadang-kadang memang sangat ujian besar kalau anak-anak yatim itu ya Bunda ya. Bagaimana pendidikan mereka itu tanggung jawab siapa? Maka yang paling utama memegang tanggung jawab mereka adalah kakek mereka. Baik dari pihak ibu ataupun pihak ayah, kemudian juga paman dan bibi mereka. Itu mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Seperti itu. Iya, baik. Rasulullah itu adalah contoh ya, panutan untuk semua umat muslim sedunia. Jadi beliau juga pada saat masih kecil pun sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya ya. Otomatis mudah-mudahan untuk anak-anak yang juga dalam seperti itu saat ini juga keluarganya juga tetap membina, mendekap ya putra-putri tersebut ya. Baik. Kemudian Bunda Nuzul, kembali lagi tadi yang memberikan syafaat ya. Betul. Nah, kalau anak ini melakukan kebaikan, insya Allah kan memberikan syafaat kepada orang tua ya. betul. Nah, tapi apabila anak tersebut melakukan suatu kesalahan, Betul. nah apakah orang tua juga akan menanggung dosa dari kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut, Bun? Silakan, Betul. Bun. Menyambung yang tadi saya jelaskan, mandala ala khairin atau mandala ala sayyiatin. Orang tua yang menunjukkan baik kebaikan maupun kejelekan kepada anak itu akan mendapatkan upahnya, akan mendapatkan bagiannya. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, may yashfa' syafa'atan
sayyi'atan atau mayyashfa' syafa'atan hasanatan falahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat, dalam artian memberikan ajaran kepada orang, memberikan bantuan kepada orang, kejelekan sedikit pun, maka dia pun akan mengunduh kejelekan tersebut. Kayak contoh, orang membantu maling, mengerjakan suatu perkara jelek. Maling itu melakukan, maka otomatis orang yang memberikan pertolongan itu akan mendapatkan dosa. Begitu juga orang tua kepada anak. Dari kecil dididik menjadi orang baik, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya kirim doa setiap hari, menjadi anak yang soleha, ingat kedua orang tua, kirim fatihah, maka doa itu akan sampai ke orang tua. Karena melihat dari hadis Rasul, idza mata ibnu Adam atau idza matal insan inqata'a amaluhu, maka akan terputus amalnya kecuali tiga, yaitu salah satunya adalah waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang memberikan doa atau mendoakan orang tuanya, seperti itu. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keturunan yang soleh-soleh. Amin, amin, ya. amin, ya Jadi ini Rabbal penerang alamin. surga untuk kedua orang tua. Amin, ya. amin, amin. Ya, baik. Bunda Lili, dalam membesarkan dan memberikan makanan kepada putra-putri, pengaruh nggak Bun dengan harta yang kita berikan? Ya, itu. Asalnya dari mana gitu, halal atau haram kah? Itu pengaruh nggak untuk Pengaruh. anak? Sangat berpengaruh. Iya. Sebab apa yang kita makan akan mengalir dalam darah kita, Iya. akan menjadi daging dalam tubuh kita, dan otomatis akan memberikan kontribusi terhadap perilaku dan akhlak kita di kemudian hari. Iya, baik. Sedikit pesan ke pemirsa, Bunda Nuzul. Baik, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita tentunya di kesempatan ini mohon maaf kepada mohon ampunan atau mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita para ibu bisa dikaruniai anak yang soleh, yang soleha, yang Amin, berbakti amin, kepada amin, orang amin. tua. Dengan kita berdoa kepada Allah, memohon syafaat kepada Rasulullah, setiap hari kita panjatkan doa kepada Allah sehingga anak kita kelak menjadi anak yang soleh solehah. Amin, ya Amin, Rabbal ya alamin. Rabbal alamin. Ya, Bunda Lili sedikit silakan. Ya mungkin kita tidak Rasulullah atau Nabi Ibrahim mengajarkan bagaimana kita berdoa untuk mendapatkan anak yang soleh. Betul. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Insya Allah kalau ini senantiasa dibaca atau dipanjatkan kepada Allah dari mulut ibu-ibu soleha, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita, menjadikan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Insya Allah, amin. Amin, Allahumma amin, amin. Ya, amin, terima ya kasih banyak Bunda Nuzul, Bunda Lili ya. sama-sama. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk pemirsa Amin, di amin, rumah ya ya. Rabbal alamin. Ya, pemirsa, mudah-mudahan kita semua selaku orang tua bisa membimbing putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan Amin, soleha. amin, Amin, ya ya Allah, Allah. ya Rabbal Dan saya host Mugi Zainal hari ini pemirsa, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam ada 5, jangan sampai kita lupa. Rukun Islam ada 5, ajarkanlah anak kita. Pertama bersyahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat Ramadan berpuasa, yang kelima berjuang jika kita mampu. Bersyahadat pintu gerbang masuk Islam. Salat 5 waktu pertama amal yang dihisab. Berzakat berbagi menyucikan